Yo, selamat datang di Fridge Channel. Kali ini gue akan membahas salah satu karakter wanita yang cukup penting dan juga telah ada sejak awal-awal cerita Tower of God dimulai, sang pemandu Hwaryun. Hwaryun, dia merupakan seorang reguler yang seangkatan dengan Bam di lantai 2. Dia juga merupakan orang yang cukup misterius. Ia mengetahui banyak rahasia-rahasia menara, termasuk asal-usul Wangnan. Hwaryun juga merupakan salah satu tokoh penting yang menggerakkan cerita Tower of God ini. Terlepas dari itu, Hwaryun merupakan seorang guide yang mendampingi Bam hingga saat ini. Apa itu guide? Guide atau pemandu merupakan sebuah posisi yang sangat spesial di dalam sebuah tim. Mereka merupakan orang-orang yang diberkati oleh menara dengan pengetahuan akan semua jalan yang ada di menara. Dan kadang mereka dapat meramalkan masa depan dan merubahnya. Tidak sembarang orang dapat menempati posisi guide, karena hanya ada dua ras saja yang diketahui dapat menjadi seorang guide, yaitu yang pertama ada ras Red Witch. Seperti namanya, orang yang berasal dari ras ini memiliki ciri rambut dan mata berwarna merah. Lalu orang yang berasal dari ras ini semuanya adalah wanita. Bukan hanya itu, seorang guide yang berasal dari ras Red Witch juga memiliki kemampuan spesial lain, selain memiliki pengetahuan akan jalan yang ada di menara. Seorang guide yang berasal dari ras Red Witch mampu untuk melihat masa depan atau takdir yang ada di hadapan mereka dan dapat merubahnya, sehingga membuat ras yang satu ini benar-benar diperhitungkan dalam sebuah pertempuran. Tak diketahui dari mana asal-usul dari ras Red Witch ini, namun melihat ciri-ciri dan kemampuan mereka mengingatkan kita pada Enryu. Seperti yang sudah gue bahas di video pembahasan Enryu, mungkin saja Enryu adalah leluhur dari ras Red Witch, atau mungkin Enryu sendirilah pencipta dari ras Red Witch dengan pengendalian Shinsunya yang dikatakan dapat menciptakan sebuah kehidupan. Lalu ras Red Witch juga sejauh yang terlihat selalu berada di sisi kontra terhadap kekaisaran Zahard dan membantu Fug melawan Zahard. Dan yang kedua ada ras Silver Dwarf. Ras ini umumnya memiliki ciri rambut dan mata berwarna silver, juga postur tubuh mereka yang kecil. Sejauh yang diketahui, ras ini memiliki kemampuan spesial juga, yaitu dapat melihat persimpangan jalan dan memilih yang terbaik. Sehingga untuk masalah kecepatan dan pengetahuan, menurut gue ras ini lebih baik dibanding ras Red Witch. Namun walaupun ras ini tak dapat melihat masa depan, mereka dapat merasakan jika ada sesuatu yang tidak beres. Contohnya Evan Edrock saat di kereta Naraka menuju stasiun terakhir. Ras Silver Dwarf juga dikatakan memiliki hubungan dengan kekaisaran Zahard dan telah melayaninya sejak lama. Namun sejauh yang terlihat, ras ini tidak terlalu loyal pada kekaisaran Zahard, khususnya Evan Edrock, yang kadang selalu menerobos pantangan-pantangan yang ada bersama Yuri. Maka dari itu, seorang guide merupakan aset yang sangat penting dalam sebuah pertempuran, karena kemampuan mereka dapat mengubah jalannya pertempuran. Contohnya pada saat pertempuran di stasiun terakhir. Jika tidak ada Evan dan Hwaryun di sana, tentu saja hasil dari pertempuran tersebut akan berbeda dengan yang telah terjadi. Dalam sebuah tim, seorang guide juga biasanya dan paling cocok untuk bekerja sama dengan Light Barrier. Para guide berperan untuk mencari jalan terbaik dalam sebuah pertempuran dan memberitahukannya pada Light Barrier. Lalu Light Barrier akan kembali menyusun strategi terbaik dan menyebarkannya pada seluruh tim, sehingga membuat sebuah tim yang memiliki seorang guide di dalamnya benar-benar akan sulit dikalahkan. Lalu para guide juga diketahui memiliki tempat untuk berziarah, khususnya Red Witch. Salah satunya ada di lantai 43 di desa Galston. Di lantai 43 juga, para guide kehilangan kemampuan dan naluri mereka, karena di lantai tersebut tidak ada administrator. Contohnya para ras Red Witch tidak dapat menggunakan penglihatan takdirnya, atau Evan Edrock yang kesulitan mencari jalan yang tepat di sana. Dan sedikit informasi, Gustang juga melarang orang-orangnya di Research Association miliknya untuk tidak meneliti posisi guide. Namun dikatakan sebenarnya Gustang sangat tertarik dengan hal tersebut dan menyimpan penelitian itu untuk dirinya sendiri. Dan berikutnya untuk penampilan Hwaryun sendiri, di awal cerita dia merupakan orang misterius yang berpakaian serba ketat dan memakai topeng. Sehingga awalnya wajah Hwaryun tidak diketahui, sampai akhirnya Bam menghancurkan topeng tersebut sekaligus mata kanannya. Dan akhirnya wajah Hwaryun pun terungkap. Ia merupakan seorang gadis manis dengan rambut dan mata berwarna merah. Xiu bahkan mengatakan jika Hwaryun merupakan karakter wanita tercantik di season pertama Tower of God. Setelah mata kanannya hancur oleh Bam, akhirnya Hwaryun pun selalu mengenakan penutup mata hingga saat ini. Namun terlepas dari parasnya yang mempesona, Hwaryun memiliki kepribadian yang cukup buruk. Dia manipulatif, sedikit arogan, dan juga sangat dingin. Ia tidak peduli terhadap perasaan orang lain. Hwaryun ini tidak terlalu banyak berbicara, namun sekalinya dia melemparkan sebuah kalimat, hal tersebut kadang dapat menuntun seseorang pada keinginannya.
Lalu pada saat di stasiun terakhir, Hwaryun menyarankan tim harus dibagi menjadi dua kelompok karena kepungan dari pasukan Zahar. Tim pertama kabur dan tim yang kedua masuk ke stasiun. Hwaryun mengatakan bahwa tim pertama lebih memiliki peluang untuk lolos. Namun sebenarnya tim pertama dijadikan umpan agar tim kedua yang berisi bom bisa lolos. Yang membuktikan betapa dinginnya si Hwaryun ini. Ia tidak segan untuk melakukan apapun demi melindungi dewanya tersebut, sekalipun harus menyakitinya. Dan sekarang sepak terjang Hwaryun di dalam menara. Hwaryun sendiri diketahui telah memiliki hubungan dengan Fook sejak lama. Bahkan kedatangan Hwaryun di lantai 2 sebagai regular pun merupakan rencana dari Fook agar Hwaryun tidak menimbulkan kecurigaan. Sepertinya dia dari awal ditugaskan untuk melakukan sesuatu pada Bam bersama Yoo Han-sung. Saat di lantai 2, Hwaryun juga pernah bekerja sama dengan Rahel dan menjadi pemandunya. Namun mereka berpisah setelah misi menjatuhkan Bam berhasil. Dan Hwaryun pun pergi ke jurang di mana bom terjatuh dan membawanya ke dalam kegelapan menara Fook. Lalu Hwaryun muncul kembali di season kedua, tepatnya di lantai 21 bersama dengan Jin Sung Ha. Singkat cerita, arc tersebut pun selesai dan Hwaryun kemudian berbincang dengan Wang Nan. Wang Nan ingin membantu Bam bertemu dengan teman lamanya kembali dan minta ditunjukkan jalannya pada Hwaryun selaku guide. Karena saat itu Hwaryun menceritakan asal-usul Bam, Wang Nan pun berkata, para guide hanya memberitahu jalan pada mereka yang dapat melaluinya. Akhirnya Hwaryun pun memberitahukan bahwa mereka harus pergi ke workshop. Singkat cerita, Hwaryun pun muncul kembali di hadapan Kun dan memintanya untuk membantunya dalam pertarungan bengkel, karena para tetua Fook lain berniat menggunakan Bam sebagai alat politik dalam organisasi Fook. Hwaryun pun menghilang dan kembali muncul di workshop dengan menyamar sebagai Yuto atau lebih tepatnya bertukar tempat. Tidak diketahui kapan Hwaryun bertukar tempat dan di mana Yuto yang asli berada. Namun Siu mengatakan Yuto yang asli suatu saat akan dimunculkan dalam cerita. Dan singkat cerita, Hwaryun dan kawan-kawan pun berhasil menyelamatkan Bam. Dan mungkin selanjutnya seperti yang kalian tahu, cerita pun terus berlanjut hingga sekarang pada arc markas Sokovia. Di sana Hwaryun berperan sebagai pengamat yang mengarahkan jalannya pertempuran. Berikutnya untuk kemampuannya sendiri, Hwaryun ini tentu saja sebagai seorang guide, ia memiliki kemampuan spesial untuk dapat mengetahui semua jalan yang ada di menara. Terbukti dengan dia dapat pergi kemanapun ia mau, walaupun sebenarnya Hwaryun ini telah gagal sebagai seorang reguler sejak di lantai 2. Lalu pada saat di kota kereta, Hwaryun juga dapat dengan mudah menaklukkan labirin yang ada di sana untuk mengejar Rahel, yang mana dikatakan bahwa labirin tersebut dirancang agar tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari sana. Sebagai guide dari ras Red Witch, dia juga memiliki kemampuan spesial untuk melihat takdir dan terbukti cukup jitu. Saat di kereta neraka, Hwaryun memperingatkan Wang Nan bahwa akan ada anggota timnya yang mati, dan hal tersebut terbukti dengan kematian Akraptor dan Prince. Namun kemampuan melihat takdir ini tetap tak dapat menembus para irregular seperti Rahel, Bam, atau Zahar. Lalu kemampuan spesial ini juga pernah dikacaukan oleh senjata ignition hidup Emily. Pada season 2 chapter 139, Hwaryun berkata bahwa semua jalan yang ia lihat menjadi rusak atau kacau. Lalu salah satu anak buah Rahel mengatakan pada Hwaryun bahwa semua masa depan yang ia lihat telah dibimbing oleh Emily, sehingga hasil akhirnya berbeda dengan apa yang Hwaryun lihat. Hal tersebut membuktikan bahwa Emily benar-benar berbahaya dan mungkin salah satu senjata yang berpotensi mengalahkan Zahar. Apalagi senjata tersebut sekarang berada di tangan Rahel. Bukan hanya itu, sebagai seorang guide, Hwaryun juga cukup cerdik dan nekat. Dengan kemampuannya, Hwaryun dapat memanfaatkan kelebihannya secara cermat dan tepat saat dalam situasi genting. Contohnya di stasiun terakhir, di pertarungan bengkel, dan di arc terbaru pun Hwaryun turut mengarahkan jalannya pertempuran. Dengan kepintaran dan kecerdikannya, ditambah dengan penglihatan masa depan, membuat siasat yang dijalankan Hwaryun tak terhentikan. Apalagi dengan sifat dingin yang dimiliki Hwaryun, membuatnya tak segan untuk menjalankan rencana seperti apapun demi mencapai tujuannya. Hwaryun juga terlihat cukup mahir dalam menggunakan senjata untuk pertarungan jarak dekat, khususnya tongkat. Ia bahkan dapat mengimbangi endorsi jahat dalam pertarungan jarak dekat di ujian Crown Game. Dan dia juga beberapa kali terlihat bertarung menggunakan tongkatnya, termasuk saat dia menyamar sebagai Yuto. Sebagai seorang guide, secara kekuatan si Hwaryun ini tidak terlalu kuat dalam pertarungan. Namun dia memiliki kemampuan mengerikan lain, yaitu kepintaran, kecerdikan, dan kemampuan spesialnya yang membuat dirinya berbahaya. Sebagai seorang guide, kemampuan Hwaryun juga cukup hebat. Bahkan Sofiatan, salah satu dari tetua Fook pun mengakui kehebatan Hwaryun sebagai guide, apalagi dia masih seorang regular. Nah, mungkin kurang lebih itulah serba-serbi tentang Hwaryun dan guide.
Untuk next video, mungkin gue akan membahas para Slayer, dimulai dari Karaka. Mohon maaf untuk kekurangan dan kesalahannya. Like, share, subscribe bila suka, komen bila ada kritik dan saran. Ciao.